et bonum est lex legum. Apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, saya Rani Putri Anggraini sebagai pembicara pertama yang akan menjelaskan pada sisi filosofis, dan rekan berpikir saya Lisa Aprilia selaku pembicara kedua yang akan menjelaskan pada sisi yuridis, serta Muhammad Izul Haq selaku pembicara tiga yang akan menjelaskan pada sisi empiris. Di sini kami bertindak sebagai tim kontra dalam mosi perdebatan pelaksanaan pilkada di era pandemi. Dewan juri yang kami hormati, maraknya pandemi COVID-19 yang telah mengganggu stabilitas ketatanegaraan Indonesia, tingginya angka penyebaran COVID mendorong Presiden mengeluarkan Perpu nomor 1 tahun 2020. Namun, di tengah hiruk pikuknya negara saat ini, Presiden, DPR, dan jajarannya telah sepakat untuk melaksanakan pilkada serentak di 2020 ini dengan dikeluarkannya Perpu nomor 2 tahun 2020. Pilkada serentak guna menciptakan local accountability, local responsive, dan political equity yang dilakukan di tengah darurat kesehatan sangatlah menunggangi sila keempat Pancasila dan amanat konstitusi, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia. Pelaksanaan pilkada di era pandemi dinilai sangat membahayakan keselamatan bangsa hanya demi sebuah kontestasi politik. Estafet kepemimpinan yang ada dalam pilkada merupakan bagian dari prinsip otonom dengan turut melibatkan rakyat sebagai faktor pendukung utama. Namun, hal yang perlu dipahami saat ini adalah bahwasannya pilkada haruslah menciptakan iklim yang kondusif dengan tidak mengesampingkan keselamatan rakyat. Hal ini pun selaras dengan pendapat Indonesian Corruption Watch yang mengatakan bahwa pelaksanaan pilkada di era pandemi akan membawa malapetaka massal dan mendorong pelaksanaannya ditunda hingga COVID benar-benar bisa dikendalikan. Dewan juri yang kami hormati, seyogyanya pemerintah dapat lebih masif mencari jalan keluar dalam jerat rantai pandemi ini dan mengalokasikan dana pilkada menjadi dana bantuan COVID. Dewan juri yang kami hormati, sejatinya saat ini adalah hal yang paling krusial untuk dipertahankan ialah keselamatan rakyat dengan memperhatikan undang-undang kesehatan, undang-undang HAM, dan hak hidup yang teramanatkan pada konstitusi bangsa. Oleh karenanya, kami sangatlah kontra dengan mosi perdebatan kali ini. Mari bersanding, mari bertanding dengan berdebat Indonesia bermartabat. Solus populis suprema lex exto, keselamatan rakyat merupakan suatu hukum tertinggi. Maka dari itu sudah seyogyanya untuk dilaksanakan dan dijunjung dengan setinggi-tingginya. Dan apabila ada perbuatan-perbuatan penafikan dari pemerintah yang berpotensi untuk membahayakan keselamatan rakyatnya, sungguh itu suatu pengkhianatan yang sangat menyayat hati. Dewan juri yang terhormat serta rekan berpikir kami dari tim pro, izinkan saya diselindini selaku pembicara kedua dari tim kontra untuk melanjutkan tataran pembahasan mosi perdebatan kita pada kali ini melalui sisi yuridis dan sisi normatif. Sebelum memasuki argumen lebih lanjut, izinkan saya kembali menegaskan bahwa tim kami tetap berada pada posisi kontra dan tidak setuju atas mosi pilkada di tengah pandemi COVID-19 ini. Dewan juri yang terhormat, seperti yang telah kita ketahui bersama bahwasanya pilkada rencananya akan dilakukan pada bulan Desember mendatang. Pilkada sebenarnya bukan hal asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Pesta 5 tahunan yang selalu digelar untuk rakyat bisa memilih pimpinan daerahnya ini pun telah tercatat beberapa kali dilaksanakan. Namun, nampaknya pilkada di tahun ini akan berbeda dari tahun sebelumnya dan dirasa tidak layak untuk dilaksanakan mengingat kita sekarang tengah menghadapi pandemi COVID-19 ini. Pilkada di tengah pandemi tentu saja akan membahayakan keselamatan dan juga kesehatan rakyatnya. Mengingat di setiap gelaran pilkada akan selalu melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan tentu saja hal ini akan menjadi media baru yang berpotensi untuk penyebaran virus COVID-19 ini. Pilkada di tengah pandemi ini
juga tentu saja telah melanggar kedaulatan rakyat, hak hidup yang dimiliki rakyat, dan juga ketidakpatuhan pemerintah untuk melakukan tugas negara sesuai dengan amanat konstitusional. Dewan Juri yang terhormat, jika kita merujuk pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang juga merupakan landasan konstitusional negara kita, telah tertera secara tegas bahwa tugas negara ialah melindungi segenap bangsa Indonesia. Tentu saja hal ini harus menjadi pertimbangan yang paling penting agar pemerintah tidak melakukan pilkada di tengah pandemi ini demi keselamatan rakyatnya. Lex rajijit superflua puknantia incong rua, hukum menolak hal yang bertentangan dan tidak layak. Lalu jika kita menilik dengan keadaan sekarang yang tentu saja berkaitan dan sangat membahayakan keselamatan dan juga nyawa masyarakat Indonesia, dan juga sangat menyangkut hak hidup itu sendiri. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, bahwasanya hak hidup merupakan salah satu hak yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan dan situasi apapun. Jika kita menilik pada pasal 28I ayat 4, di mana dikatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Dalam pasal ini secara tegas dan eksplisit menjelaskan bahwa negara, terutama pemerintah, memiliki tanggung jawab penuh dan utama untuk melindungi setiap hak yang dimiliki oleh rakyatnya, termasuk hak untuk merasa aman, hak untuk tidak dipaksa melakukan suatu hal yang membahayakan keselamatan, dan juga hak untuk hidup itu sendiri. Selain itu, Dewan Juri yang terhormat, tertera pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang secara eksplisit pula menjelaskan bahwasanya hak hidup seluruh warga negara merupakan hak asasi manusia yang senantiasa harus dilindungi dan selalu ditegakkan dalam keadaan apapun, dan tidak boleh dikurangi oleh siapapun, termasuk oleh pemerintah itu sendiri. Hal ini juga mendapat dukungan dari adanya pasal 6 hingga pasal 27 Kovenan Hak Sipil dan Politik yang menetapkan bahwa setiap manusia mempunyai hak hidup, bahwa hak ini dilindungi oleh hukum, dan bahwa tidak seorang pun dapat dirampas haknya dengan sewenang-wenang. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat mengacu pada pasal-pasal yang telah ada dan semangat para pendiri bangsa yang telah menyusun serta membentuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini, yang diharapkan bisa melindungi segenap rakyatnya. Nampak jelas sekali bahwa penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi ini hanya mengedepankan kepentingan politik dan tidak kepentingan rakyat. Padahal perlu digarisbawahi bahwa kepentingan rakyat seharusnya berada di tataran paling tinggi di atas kepentingan politik dan bukan sebaliknya. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat dengan menimbang, melihat, dan mengingat fakta dari pasal-pasal serta landasan konstitusional di negara kita, serta cita-cita luhur dari para pemimpin yang terdahulu, maka kami dari tim kontra tetap tidak setuju atas pilkada di tengah pandemi COVID-19 ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sulak selaku pembicara ketiga dari tim kontra yang akan meneruskan bangunan argumen yang telah disampaikan oleh pembicara kami yang sebelumnya. Berdasarkan laman web resmi COVID-19 di Indonesia, mencapai kasus positif mencapai 441.000 kasus positif dan 14.689 meninggal dunia. Pada 25 September sendiri mencapai puncaknya 4.823 positif per hari. Lebih mirisnya lagi, Dewan Juri yang terhormat, dilansir dari web Worldometer, Indonesia merupakan negara tertinggi di Asia Tenggara dengan kasus positif COVID-nya dan jumlah kematian meninggal dunia, menyalip Filipina. Lantas urgensi seperti apa sehingga pemerintah mengesampingkan keselamatan rakyat dan melaksanakan pilkada di masa pandemi ini? Di sini kami berpegang teguh menolak diadakannya pilkada di masa pandemi. Mengapa kami menolak? Terlepas dari undang-undang tentang hak hidup, hak kesehatan maupun hak asasi manusia yang telah disampaikan oleh pembicara kami yang sebelumnya. Kedisiplinan masyarakat tentang protokol kesehatan sedikit buruk. Hal ini dibuktikan masih banyak masyarakat yang melanggar protokol kesehatan dan aturan pemerintah. Seperti halnya di Jakarta, laporan dari Polda Metro Jaya dan Satpol PP DKI Jakarta ditemukan 77.041 pelanggaran protokol kesehatan. Jumlah fantastis tersebut tidak hanya terjadi di Jakarta, namun di seluruh wilayah di Indonesia. Menteri Kesehatan sendiri telah menyatakan bahwasannya COVID di Indonesia terus bertambah dan tak terkendali. Lantas urgensi seperti apa sehingga pemerintah tetap ingin melaksanakan pilkada di masa pandemi dan mengesampingkan keselamatan masyarakat? Sejak 26 September dimulai kampanye serentak, Bawaslu telah menemukan 1.205 pelanggaran dan terus bertambah hingga ratusan tiap minggunya.
Tentu hal tersebut membuktikan bahwa peraturan KPU yang terbaru tidak dapat dan tidak mampu mengkontrolnya. Dan jika pilkada tetap dilaksanakan akan menimbulkan klaster baru pada COVID dan memperparahnya. Tentu penyelenggaraan pilkada beresiko tinggi melihat kasus jumlah positifnya dan kurang disiplinnya masyarakat Indonesia. Bukti nyata pasangan calon agam mendaftarkan diri di kantor KPU. Ternyata pasangan calon tersebut positif COVID lalu menularkan ke seluruh orang di kantor KPU tersebut. Seperti halnya juga di Boyolali terdapat 103 orang positif COVID karena pendaftaran pilkada. Pemerintah menyatakan pilkada tetap dilaksanakan karena negara lain tetap melaksanakannya, seperti Korea Selatan maupun Singapura. Tentu hal tersebut tidak dapat disamakan karena negara tersebut dalam kasus penanganan COVID-nya sangat baik dan sangat stabil, dan negara tersebut dalam sistem pemilihannya menggunakan sistem pemilihan online. Indonesia sendiri merupakan kebalikan dari negara tersebut, di mana Indonesia dalam kasus penanganan COVID-nya sangat tidak stabil dan sangat tidak terkontrol, dan Indonesia belum mampu melakukan sistem pemilihan secara online karena berbagai faktor. Seharusnya Indonesia berkaca pada negara Bolivia maupun Selandia Baru yang menunda pemilihan karena COVID-19 ini dan lebih mementingkan keselamatan masyarakatnya daripada kepentingan politik itu sendiri. Kita ketahui sendiri, Dewan Juri yang terhormat, bahwasanya banyak orang penting seperti anak maupun mantu presiden yang maju pada pilkada kali ini. Ditemukan calon wali kota Medan yang melakukan pelanggaran dan sampai saat ini belum mendapatkan sanksi maupun diskualifikasi seperti peraturan KPU yang terbaru. Apakah ini ada kepentingan politik tersendiri? KPU menyatakan bahwa sistem pemilihan dilakukan dengan cara membawa kotak suara ke masing-masing rumah. Tentu hal tersebut membutuhkan petugas dan dana yang tidak sedikit. Kita ketahui sendiri pada pemilu 2019 banyak petugas yang meninggal dunia karena kelelahan. Dan kita ketahui sendiri bahwa dana dari pilkada berasal dari APBD, dan APBD kali ini sedang difokuskan untuk menangani COVID-19 ini. Apakah pemerintah dapat menjamin bahwasannya pilkada di masa pandemi ini tidak menimbulkan klaster baru, dan apakah pemerintah dapat menjamin bahwasannya pemimpin yang terpilih nantinya dapat menyelesaikan kasus COVID dan menjadi pemimpin yang baik? Bahwasannya jika mereka saat pilkada saja sudah melakukan banyak pelanggaran, bagaimana jika mereka memimpin? Ditemukan pada penyelesaian sengketa pilkada bahwa hakim di luar ahli hukum, sehingga pemahaman hukum dan penyelesaian kasus sangat minim. Apakah jika pilkada tetap dilaksanakan, hal ini akan menjadi bencana yang buruk bagi Indonesia? Oleh karenanya kami tidak hanya menolak, namun kami juga menawarkan beberapa solusi. Solusi yang pertama ialah penundaan pilkada sembari memperbaiki regulasi KPU dan mempertegas sanksi pelanggaran. 2. Pilkada ditunda sembari menangani COVID dan pembelian APBD. Dan ketiga, pilkada ditunda sampai vaksin ditemukan sehingga COVID dapat terkendali dan rakyat merasa aman. Dan yang keempat, pilkada ditunda sembari memperbaiki sumber daya manusia pada penyelesaian sengketa pilkada. Oleh karenanya Dewan Juri yang terhormat, kami tetap menolak diadakannya pilkada di masa pandemi sesuai fakta-fakta dan bukti yang telah kami sampaikan.